Perkenalkan, nama saya Rafif Natania Sadik dengan NIM 2005523006. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Di Kubang yang berada di Semarang. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia yaitu merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial SDM perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas SDM yang masih ditingkatkan kinerjanya. Audit SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara yang pertama, yaitu menyediakan umpan balik nilai kontribusi SDM terhadap strategis bisnis dan tujuan perusahaan. Dan yang kedua, menilai kualitas praktik kebijakan dan pengelolaan SDM. Dan yang ketiga, yaitu melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM. Yang kelima, menilai hubungan SDM dengan cara manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Dan keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Kerangka kerja audit sumber daya manusia atau SDM. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan SDM, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan rekomendasi dari hasil audit, perusahaan melakukan perbaikan dan mengevaluasi pengaruh perubahan dari hasil studi. Tujuan audit SDM. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut, antara lain: satu, menilai efektivitas dari fungsi SDM, dan yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan.
Dan yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Dan yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program aktivitas SDM. Manfaat audit SDM. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Dan yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Dan yang ketiga, mendorong tanggung jawab profesionalisme yang lebih tinggi pada karyawan departemen. Dan yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Dan yang kelima, mendorong terjadinya keragaman, kebijakan, dan praktek-praktek SDM. Dan yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Selanjutnya, memastikan ketaatan hukum dan peraturan dalam praktek SDM. Selanjutnya, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Lalu meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Pendekatan audit SDM. Ada 3 pendekatan utama dalam audit SDM yang umum digunakan, yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Dan yang ketiga, mengukur kinerja program. Menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkat kewajiban untuk mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak pemberi kerja, serta hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan, dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sebagai tujuan karyawan dan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan secara internal diterapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan, dan keahlian karyawan sering menjadi sorotan audit. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya perlu untuk diaudit adalah bagaimana karyawan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara profesional dalam rangka aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, yaitu mengukur kesesuaian program dan tujuan organisasi.
Semakin pentingnya arti produktivitas karyawan bagi perusahaan, menjadikan manajemen puncak memberikan perhatian yang lebih baik kepada Departemen SDM. Produktivitas berasal dari kelompok karyawan yang tertantang diberdayakan, mempunyai semangat, dan dihargai. Membuat setiap orang sebagai bagian dari setiap langkah yang diambil dan memperbolehkannya berpendapat atau memiliki peran dalam keberhasilan perusahaan merupakan sumber peningkatan produktivitas yang sangat berarti bagi perusahaan. Manajer SDM sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Keselarasan tujuan Departemen SDM. Mulai dari tujuan para karyawan sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini, dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen SDM. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, hal ini juga dapat menghindari benturan antar bagian yang ada yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek masing-masing bagian berdasarkan ego sektoral masing-masing. Pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan program setiap fungsi bisnis. Tren yang berkembang saat ini, di mana SDM adalah sumber kekuatan bersaing perusahaan, menantang manajer SDM untuk berinovasi dalam menciptakan model pengelolaan SDM yang tepat sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing menuntut adanya program pengelolaan SDM yang secara optimal memberikan ruang dan waktu terhadap keterlibatan SDM dalam keberhasilan perusahaan. Pemberdayaan SDM dapat diwujudkan dalam berbagai program yang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi karyawan untuk berpartisipasi dan mengambil peran dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus secara periodik melakukan evaluasi terhadap program-program dalam proses SDM untuk menilai apakah program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesesuaian dan dukungan program atau aktivitas SDM terhadap strategi pencapaian tujuan perusahaan menjadi sorotan yang penting dalam audit SDM. Yang ketiga, mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam ukuran-ukuran keberhasilan dan penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya, fungsi SDM menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Apakah program yang ditetapkan tersebut telah terlaksana secara ekonomis, efisien, dan efektif? Dalam mencapai tujuannya, audit SDM melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya atau bisa disebut dengan uncontrollable.
dan bagaimana tidak lanjut rencana perbaikan yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program SDM tersebut. Dalam pelaksanaan audit, masing-masing pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi lebih kepada kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan hasil audit secara optimal. Dapat membantu manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Penekanan pada salah satu pendekatan dimungkinkan tergantung pada tujuan dan tujuan audit yang telah diterapkan. Langkah-langkah audit. Yang pertama yaitu audit pendahuluan, yang kedua review terhadap sistem pengendalian manajemen, yang ketiga audit lanjutan, dan yang keempat pelaporan, dan yang kelima tindak lanjut. Audit yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan, pada tahap ini auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara atau tentative audit objective. Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan pembuktian untuk menjawab pertanyaan atau kecurigaan auditor. Untuk mendapatkan jawaban ini, auditor menerapkan prosedur audit yang telah ditetapkan. Audit keuangan memiliki tujuan audit yang sudah jelas, yaitu bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan yang dibuat audit. Sementara tujuan audit dalam audit SDM harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa depan. Tujuan audit merupakan hal yang sangat penting dalam audit SDM, karena tujuan audit ini yang mengarahkan bagaimana audit dilaksanakan, termasuk hasil apa yang diharapkan dari audit tersebut. Ketepatan perumusan tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan audit mencapai tujuannya. Tujuan audit terdiri atas 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Yang kedua yaitu review terhadap sistem pengendalian manajemen. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen ini, sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sistem pengendalian ini juga mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam mencapai tujuan perusahaan, dalam audit SDM, auditor harus memahami hal ini terutama yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh auditor dalam audit SDM antara lain yang pertama, yaitu tujuan dari program atau aktivitas SDM yang harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Dan yang kedua, kualitas dan kuantitas dari SDM yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi dari SDM yang terlibat menjadi sasaran dari program atau aktivitas SDM yang dilaksanakan. Dan yang ketiga, anggaran program. Dan yang keempat, pedoman atau metode kerja persyaratan kualifikasi. Dan yang kelima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Dan yang keenam, standar ukuran
kinerja program. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen ini, auditor akan mampu lebih memahami kondisi yang terjadi. Dengan demikian, auditor mampu memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Dengan adanya cukup bukti pendukung terhadap permasalahan yang disoroti auditor yang tertuang dalam tujuan audit sementara, atau diabaikan karena terjadi sebaliknya. Di samping itu, berdasarkan hasil review ini, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan audit, atau tidak menghadapi keterbatasan akses dalam melakukan auditnya. Audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi merupakan kenyataan real yang ditemukan auditor berkaitan dengan program-program SDM yang ditetapkan perusahaan. Dengan contoh kondisi dapat berupa rendahnya keterampilan karyawan, produktivitas kerja yang rendah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi pada karyawan, tingkat absensi dan perputaran karyawan yang tinggi, dan sebagainya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai aktivitas dalam mengelola SDM. Kriteria merupakan berbagai aturan, norma, dan standar sebagai pedoman bertindak bagi seluruh pihak berwenang dalam pengelolaan SDM. Contoh kriteria dapat berupa pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, ketentuan pemberian insentif, aturan disiplin kerja, kompensasi, dan berbagai pedoman atau norma lainnya dalam pengelolaan SDM. Penyebab adalah tindakan real dari pihak-pihak berwenang dalam menangani SDM yang menyebabkan terjadinya kondisi yang ditemukan auditor. Penyebab dapat merupakan penyimpangan dari pedoman pelaksanaan pelatihan karyawan, seperti tidak dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan rencana yang menyebabkan keterampilan karyawan rendah, dan berbagai penyebab lainnya. Sementara akibat adalah temuan berupa akibat yang harus ditanggung perusahaan karena terjadinya perbedaan tindakan real dengan kriteria yang telah ditetapkan. Temuan akibat dapat berupa banyak produk cacat, karyawan kurang terampil dan mengoperasikan mesin, dan berbagai akibat lainnya. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan yang berdiri sendiri atau saling terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Berkaitan dengan hal ini, auditor harus mengembangkan temuan secara cermat, sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi, apa penyebab dari penyimpangan tersebut, dan apa akibat yang harus ditanggung perusahaan. Berkaitan dengan terjadinya penyimpangan tersebut, dari berbagai kekurangan yang ditemukan, kemudian auditor menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nomor 4, pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi
yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan. Nomor 5, tidak lanjut. Tidak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor manajemen, dan auditor harus sepakat secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen. Tapi dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Ruang lingkup audit. Pelaksanaan audit SDM pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial SDM bagi perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas, telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kebutuhan SDM menyangkut besarnya kapasitas SDM yang harus bersedia dalam operasional perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM ini, proses SDM mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, audit SDM mengevaluasi program atau aktivitas SDM secara komprehensif, maka ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses SDM, baik secara parsial maupun secara keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan dari audit, baik dilakukan hanya pada satu departemen maupun pada perusahaan secara keseluruhan. SDM harus dikelola sebagaimana halnya aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, pola pikir pemberdayaan karyawan atau employee empowerment harus menjadi dasar dalam pengelolaan SDM ini. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok, sesuai dengan administrasi, aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rekrutmen atau perolehan SDM, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua yaitu perolehan atau pemberdayaan SDM, meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM yang telah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kerja karyawan. Yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK, karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan tersebut. Untuk slide selanjutnya, program kinerja audit. Program kinerja audit atau cukup disebut dengan program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan audit yang telah ditetapkan. Program kinerja audit ini membuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja yang memperoleh temuan audit.
Sesuai dengan tahapan-tahapan audit, pada bagian ini diuraikan program audit secara umum keseluruhan proses SDM mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Audit atas perolehan SDM. Yang pertama yaitu perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan di masa depan. Rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan yang dapat terpenuhi dan kapasitas atau kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Menjadikan SDM sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan SDM sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang dimiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan SDM secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan harus dirancang secara tepat, dan perencanaan SDM ini, tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak pada manajer yang membutuhkan SDM dan Departemen SDM sebagai koordinator yang menangani bidang SDM. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen SDM. Tahapan dalam proses perencanaan SDM. Diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan, tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau customer focus, berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar daripada yang telah dikorbankan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai atau non-added activity. Rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Proses rekrutmen dibagi menjadi beberapa hal. Dalam kegiatan kunci, pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut, yaitu menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan dan levelnya dalam perusahaan. Dan yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain, dan dengan kerja sama antar manajer lini dan karyawan. Mendapatkan sejumlah pool atau calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Mencatat jumlah dari kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan, seperti lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus, perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja, dan maupun pengangguran, merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan SDM dengan cara paling ekonomis, efektif, dan efisien. Pertimbangan pemilihan sumber tenaga kerja harus didasarkan pada kebutuhan SDM sesuai dengan kualifikasinya. Tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling murah, tetapi harus diperhatikan pula kredibilitas sumber tenaga kerja tersebut. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak diskriminatif. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atau kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Dan yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis atau murah mungkin. Dan yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. Dan yang kelima, fleksibilitas. Dan yang keenam, pertimbangan hukum. Seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima atau menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya.
Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Top. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi yang menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor operasional. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang tidak dapat diukur hasil kriteria seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan sesuai dengan minat mereka. Dan yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Dan yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Dan yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Next, sumber daya manusia. 1. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa depan yang akan datang. Pusat perhatian dalam pelatihan dan pengembangan SDM adalah bagaimana menjadikan karyawan memahami dan mampu melaksanakan strategi yang telah ditetapkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Efektivitas dari program pelatihan dan mencapai tujuannya dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain validitas pelatihan, transfer ilmu pengetahuan, dan validitas yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, posisi wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang, dan pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar.
Penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar ukuran dan keberhasilan yang telah diterapkan sebelumnya. Untuk tugas dan tanggung jawab tersebut, tujuan penilaian kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi masa depan. Penilaian kinerja berorientasi masa lalu ditunjukkan untuk mengendalikan perilaku karyawan yang menggunakannya untuk memberikan ganjaran atau hukuman, mengambil keputusan kenaikan gaji atau promosi, serta menempatkan karyawan di posisi yang paling sesuai agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Sedangkan penilaian kinerja berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting seperti membantu karyawan memahami peran dan fungsinya dalam perusahaan, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya. 3. Meningkatkan rasa kebersamaan antara karyawan dan supervisor. Dan yang keempat, membantu karyawan meningkatkan perilaku kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Dan menyediakan karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Yang keempat yaitu kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan pada perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Suatu standar kompensasi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi setiap pekerjaan. Keselamatan dan kesejahteraan kerja. Keselamatan dan kesejahteraan kerja mengacu pada fisiologis fisik dan fisiologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan. Yang berupa lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan, gangguan keselamatan dan kesehatan kerja berupa kecelakaan kerja penyebab akibat pekerjaan. 6. Kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Dan yang terakhir yaitu audit atas pengurangan sumber daya manusia. Nah, itu salah satunya. Pengurangan tenaga kerja dan merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup atau survive dan ikut bermain dalam persaingan yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.